Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from 11 group. We want to explain about the managing adjustment. Me, Azim Aulia, and I will explain about the creating management classroom climate. First, classroom climate refer to the prevailing mood, attitude, standard, and tone that you and your student feel when they are in your classroom. So, negative classroom climates can feel hostile and out of control. A positive classroom climates feel safe, respectful, welcoming, and supporting of the student learning. So, the conducive classroom climate is one that is business like yet non-threatening. From this, dari sini kita tahu cara untuk manajemen adjustment begin from classroom management. From the first, iklim kelas atau suasana kelas itu akan menentukan bagaimana yang akan dirasakan oleh siswa. Jadi ketika di dalam kelas itu siswa merasakan hal yang menyenangkan, nyaman, maka siswa akan nyaman untuk belajar. Dan ketika kelas itu tidak terasa nyaman, maka dia akan merasakan malas ataupun kelas yang tidak kondusif untuk belajar. Nah, kelas yang kondusif ini juga bisa terbentuk dengan adanya beberapa rules. First, the expectation rules and product limits on behavior and met clear from the very first day of school. Yang pertama itu bisa dari adanya peraturan sebelum diadakan suatu pembelajaran. Jadi seperti adanya kontrak pembelajaran antara guru dan dengan siswa, itu adalah salah satu hal yang wajib untuk dilakukan karena dapat membuat kelas itu semakin terkondusif. So, the teacher who is the leader is fully aware of what is happening and is in control of the classroom proceeding and yet convey the message that is the concern of student as individual and the class as a whole. Jadi di sini guru itu sebagai kepala dalam suatu pendidikan di mana akan menghandle seluruh materi agar siswa tetap paham oleh apa yang disampaikan. So the last, the student are made responsible of their own behavior. Siswa itu juga diperkenankan atau diwajibkan untuk memiliki rasa tanggung jawab, seperti halnya ketika adanya teks ataupun homework, individual teks, group teks. Nah, ketika ada itu, mereka dituntut untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan dan mengerjakan tugas tersebut. So now how about the managing the group? Type of from work teams, they are problem solving, functional, virtual, self-managed, and cross-functional. Virtual bisa dilingkupkan dengan contoh penggunaan teknologi ya. Ketika kita mengerjakan tugas kelompok yang menggunakan teknologi. So how about the group norms? The informal rules that group adopt to regulate and regularize group member behavior. Nah, di sini norma suatu grup itu ketika dia bisa mengaturnya secara informal. Jadi grupnya itu bakal membuat kita nyaman untuk melakukan diskusi secara bersamaan. So, group cohesiveness, the degree of interpersonal attractiveness within a group dependent on factor like proximity, similarities, attraction among the individual group member, group size, intergroup competition, and agreement about goals. Nah, di sini kita akan membahas tentang sebuah kekompakan di dalam grup. Jadi di dalam grup ini harus adanya kesepakatan di antara semua orang. Jadi harus memiliki tujuan dan arahan yang sama.
So, about the activities for managing classroom climate. There are two. The first, trust building, and two, for the group building. Now, about the aims and purposes of group work. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua. From the first, intrinsic or process directed, the active aims and the text aims. The first, itu activities aim atau tujuannya itu for the example mendorong rasa kepercayaan diri. The text aims-nya examining assumption. Jadi ketika kita itu mendorong asumsi kita supaya kita itu merasa bahwa kita itu bisa. So strengths of the other strengths or weakness. Jadi seperti kesadaran atas kekuatan atau kelemahan orang lain. Nah, jadi tugasnya dari situ, kalau kita sadar kekuatan atau kelemahan orang lain, teksnya kita akan mengerjakan sesuatu itu secara berkelompok agar lebih paham. So, about the extrinsic product directed, the active arms and task arms. Ini bisa support to learning, terus teksnya follow up the lecture. So, collecting to feature work or understanding the text. Nah, dari sini kalau the extrinsic-nya itu tujuannya pertama misal contohnya untuk memberi dukungan dalam belajar dan mengevaluasi perasaan siswa dalam pembelajaran itu. Nah, tujuannya sendiri, jenis dari tugasnya sendiri itu bisa menindaklanjuti sebuah mata pelajaran ataupun perkuliahan dan memperbaiki hubungan antara guru dan siswa agar pembelajaran itu terlaksana secara kondusif. Okay, I'm Evita Hikmawati. I will continue the explanation about variable influencing control and discipline in classroom after Aulia Ahyar. Okay, variable influencing control and discipline in classroom. First is Gower, Phillips, and Walters in 1995. The first is there is the age of students, so student reason for learning, voluntary of corset, class size, institutional ethos, respect of student for teacher. So the second there is Hermer from 1991. The teacher behavior, prepare, consistency of action, calm, no raised voice, no tears of punishment, fairness to all students, positive attitude to learning, leading by good example, influence on student time of day, can also influence teacher in student attitude to learning language of classroom, desire to be noticed particularly among adolescents but not confined to this group, students stirring each other up, institutional system for dealing with problems, policies, rules. Jadi teman-teman di variabel yang jadi dalam managing engagement itu ada variabel yang mempengaruhi pengendalian dan kedisiplinan kelas. Yang pertama itu ada dari Gower yang Philippines di 1995. Jadi variabel yang mempengaruhi pengendalian kedisiplinan di kelas itu ada, menurut Gower itu ada 4. Yang pertama itu ada usia siswa, yang kedua itu ada alasan siswa belajar sukarela, yang ketiga itu ada etos dari siswa, dan yang keempat itu ada rasa hormat siswa kepada gurunya. Lalu yang kedua itu ada Harmer. Kalau menurut pendapat Harmer, kesiapsiagaan perilaku guru, konsistensi, tindakan, tenang itu kayak guru itu tidak perlu meninggikan suaranya. Jadi cukup dengan guru itu menggunakan suara yang biasa aja, tidak perlu teriak-teriak. Itu bisa menjadi variabel pengendalian kedisiplinan di ruang belajar mengajar. Terus ada kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran di kelas itu ada 8. Yang pertama itu ada fokus pada proses kelompok dan sejarah. 1. Pemecahan kebekuan penghangat. Yang kedua ada memulai kursus. Ketiga berpikir tentang kelompok. Keempat ada pemanasan. Kelima ada kegiatan empati, membangun kepercayaan, rasa memiliki
dalam suatu kelompok. Yang keenam, belajar mendengarkan dan mengatasi krisis. Yang ketujuh, ada mengakhiri pengalaman kelompok. Yang kedelapan itu ada menutup kursus. Jadi kegiatan pembelajaran di kelas itu ada 8 dari berbagai macam, dari berbagai unsur. Yang pertama itu tadi untuk yang pemecah kebekuan penghangat itu ada dari Dourney dan Maldres. Jadi di situ tuh mungkin pemecah kebekuan itu bukan yang dimaksud kebekuan, tapi mungkin di situ yang dimaksud itu pemecah suasana di dalam kelasnya juga. Terus yang kedua itu ada memulai kursus, diambil dari Griffiths and Cohen dari 2000. Contoh dari memulai kursus itu adalah memulai dan mempertahankan percakapan. Jadi bagaimana seorang guru itu dapat memulai percakapan dalam suatu kelas. Terus yang ketiga itu ada berpikir tentang kelompok, yang diambil dari Hatfield. Contohnya itu bagaimana seorang anak-anak itu jika sudah mempunyai kelompok, mereka itu semuanya berkontribusi dari kepada tim satu kelompok yang lainnya. Jadi nggak cuma satu orang aja yang ngomong, yang berpikir, tapi satu kelompok itu semuanya berkontribusi. Yang keempat itu ada pemanasan dari Griffiths dan Cohen. Itu adalah mencari tahu kesamaan apa yang Anda miliki. Jadi gimana caranya kita bisa mencari tahu apa nih yang sama dariku dan orang lain, biar sama-sama bisa memiliki sesuatu yang bisa diunggulkan. Terus yang kelima, harus mencari kegiatan yang empati. Contohnya bagaimana cara seorang guru itu mencari membuat anak didiknya itu memiliki rasa kepercayaan diri dan rasa memiliki kepada sesama temannya dan sesama kelompok. Buat apa? Karena kalau anak itu sudah mempunyai rasa kepercayaan dan rasa memiliki satu sama lain, mereka akan mempertahankan satu sama lain, mempertahankan kelompoknya. Lalu yang keenam itu ada belajar mendengarkan. Jadi bagaimana seorang siswa itu mampu belajar mendengarkan pendapat dari temannya dan juga penjelasan dari seorang guru. Lalu yang nomor 7 itu ada mengakhiri pengalaman kelompok dari Hatfield. Lalu yang terakhir itu ada menutup kursus, diambil dari Griffiths Cohen. Lalu yang selanjutnya itu ada strategi manajemen kemasan. Nah, jadi di sini itu seorang guru dapat mencoba strategi yang bisa membuat yang dilakukan di dalam kelas. Yang satu itu ada meningkatkan waktu tunggu setelah mengajukan pertanyaan dan menerima hak waktu untuk diam. Yang kedua itu ada beralih ke peningkatan jumlah pertanyaan referensial dan terbuka dengan jawaban tertulis. Yang ketiga itu ada penerimaan jawaban yang beragam. Lalu yang keempat itu ada meningkatkan dukungan teman sebaya dan kerja kelompok. Yang kelima itu ada fokus pada konten bukan bentuk. Jadi di sini itu guru itu harus kalau semuanya kita itu memberikan pertanyaan kepada anak-anak, kadang mungkin anak-anak itu ada yang terlalu excited ingin menjawab pertanyaan dari seorang guru. Nah, itu bagaimana caranya seorang guru itu mempunyai cara agar kita tetap menciptakan ruang kelas itu yang tenang dan tidak ricuh. Itu dengan cara membuat waktu tunggu sejenak setelah mengajukan pertanyaan, atau juga bisa kita mencoba untuk menunjuk salah satu dari siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu yang kedua itu ada beralih ke peningkatan jumlah pertanyaan referensial dan terbuka dengan jawaban tertulis. Jadi selain untuk cara menjawab dengan secara lisan, kita bisa menggunakan metode menjawab pertanyaan dengan cara tertulis. Lalu yang ketiga itu adalah penerimaan jawaban yang beragam. Jadi tidak hanya satu jawaban saja, jadi kita bisa mendengarkan penjelasan dari anak-anak didik kita satu persatu. Yang keempat, meningkatkan dukungan teman sebaya dan kerja kelompok. Nah, di sini itu kita itu membuat anak-anak itu mendukung pendapat dari temannya, teman sekelas ataupun nanti dalam teman kerja kelompoknya. Lalu yang kelima itu tetap fokus pada pertanyaan yang kita berikan kepada anak-anak dan fokus terhadap kepada ketenangan kelas dan anak-anak. Lalu selanjutnya itu untuk yang pengendalian kecemasan tadi, untuk yang selanjutnya itu adalah
terjalinnya hubungan baik antara peserta didik yang melibatkan siswa dalam diskusi pembelajaran konseling kelompok untuk mengkaji persepsi dari diri siswa. Jadi kita tuh harus menjalin hubungan baik antara satu siswa kepada siswa lainnya, dan juga melibatkan mereka dalam diskusi pembelajaran kelompok, karena dengan seperti itu siswa akan lebih berpikir, lebih bisa mengeluarkan apa yang mereka pikirkan terhadap pembelajaran, dan terhadap isi otak mereka ke dalam ruang kelas. Yang ketujuh itu ada penggunaan aktivitas kelas yang rendah stres dan positif, permainan, peran drama, interpretasi lisan atau teks. Jadi agar anak-anak itu tidak merasa bosan dengan pembelajaran, kita juga bisa menggunakan dengan ice breaking, contohnya seperti memulai permainan atau apapun itu yang membuat anak-anak itu tetap fokus tapi juga tetap tidak keluar dari pelajaran atau tidak ricuh, dengan contoh ice breaking atau kita membuat games tentang pelajaran atau apapun itu. Lalu yang kedelapan, lebih banyak peluang bagi kegiatan pengelolaan mandiri siswa ditambah pelatihan belajar. Nah, daripada kita membuat, kadang-kadang jika kita membuat PR itu kadang ada anak-anak itu yang mengerjakannya itu hanya asal-asalan, ada juga yang anak-anak tidak mengerjakan, ada juga anak-anak yang melihat dari Google karena sekarang sudah zaman teknologi internet. Jadi lebih baik kita menggunakan peluang itu untuk fokus ke dalam kelas, karena zaman sekarang itu mungkin anak-anak tuh jika sudah keluar dari sekolah, fokus mereka itu sudah terpecah belah. Jadi lebih baiknya akan lebih baik seorang guru itu memberikan peluang pembelajaran kepada anak itu di saat di kelas saja, biar fokus mereka itu tetap dalam satu itu. Lalu yang terakhir itu ada fokus pada potensi kecemasan di semua bidang keterampilan serta berbicara keseimbangan persepsi. Jadi di nomor 9 ini kita harus memfokuskan kepada keterampilan anak-anak. Jadi selain kepada pengetahuan mereka di dalam kelas, kita juga harus bisa melihat sisi keterampilan mereka, cara berbicara mereka, public speaking mereka, agar mereka bisa mengeluarkan apa yang mereka pikirkan. Selanjutnya itu ada okay, the next is teacher emotion. The first is managing emotion, self and other. The second is emotional geographics of teaching. Yang kedua itu ada emosi guru. Emosi guru itu ada dua. Yang satu, bagaimana cara mengelola emosi diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua itu adalah geografi pengajaran yang emosional. Jadi seorang guru itu harus bisa mengelola emosinya dia sendiri, karena seorang guru itu harus bisa menenangkan anak didiknya sendiri. Jadi dia pun juga harus bisa mengelola emosinya sendiri juga orang lain. Lalu yang kedua itu geografi pengajaran yang emosional. Lalu mengelola emosi dan diri orang lain itu termasuk kayak kesadaran dan pengetahuan akan emosi sendiri. Jadi kita harus tahu kadar emosi pada diri kita sendiri. Yang kedua itu ada mengelola emosi, toleransi terhadap frustasi dan manajemen kemarahan, menekankan pengelolaan peningkatan perasaan positif tentang diri sendiri dan orang lain. Jadi selain kita harus sadar akan kadar emosi kita juga harus tahu kadar diri kita, mentoleransi diri kita terhadap kemarahan diri kita sendiri, dan kita harus mentoleransi rasa itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada memotivasi diri sendiri. Jadi kita juga harus memotivasi diri sendiri agar kita itu lebih bertanggung jawab sebagai guru dan lebih berkonsentrasi lebih baik, meningkatkan pembelajaran itu lebih baik lagi. Lalu yang keempat itu ada kesadaran dan pengetahuan akan emosi orang lain. Jadi karena kita itu mengajar, jadi kita selain kita harus tahu emosi diri kita sendiri, kita juga harus tahu emosi anak-anak kita. Lalu yang terakhir itu ada menangani hubungan, resolusi konflik, memahami hubungan, komunikasi yang tegas. Nah, kita juga harus bisa menangani konflik anak didik kita. Jika suatu saat anak didik kita itu ada berantem dengan temannya, atau dia mempunyai masalah keluarga atau semacamnya, kita juga harus bisa menjadi penengahnya mereka. Lalu so the next is our
So the last is emotional geographics of teaching. Emotional geographies describe the relative distance and closeness between humans expressed through their interaction. Geografi pengajaran yang emosional. Geografi emosional menggambarkan jarak dan kedekatan relatif antara manusia yang diungkapkan melalui interaksi mereka. Maybe until here our explanation. I'm sorry if you have any mistake from our explanation. Thanks for your watching and your hearing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.